Polisi resmi menangkap satu dari tiga DPO untuk kasus pembunuhan Vina dan menarik untuk dibahas karena saya sudah bersama dengan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri ada Komjen Pol Purnawirawan, ada Susno Duaji. Pak Susno, selamat pagi. Terima kasih Pak waktunya untuk Liputan 6. Selamat pagi, Liputan 6. Selamat pagi, seluruh pemirsa. Pak Susno, izin ini terkait dengan penangkapan satu dari tiga DPO kasus Vina, Pak. Tanggapan Pak Susno untuk penangkapan ini seperti apa? Pertama, kita ucapkan selamat ya kepada Polda Jawa Barat dan kepada Mabes Polri yang telah berhasil menangkap itu. Masyarakat merindukan gitu. Kok 8 tahun tidak ketangkap, kemudian setelah diviralkan oleh film dan berbagai media, televisi, medsos gitu, baru ini dalam hitungan hari ketangkap. Artinya bisa ditangkap. Nah, tinggal sekarang untuk mengungkap kasus yang sebenarnya dengan tertangkapnya DPO ini gitu. Mudah-mudahan DPO ini si Peggy ya kalau nggak salah namanya bisa Peggy. bisa mengungkap misteri di balik itu. Mengapa 8 tahun nggak ketangkap? Kemudian apakah betul ini pembunuhan? Apakah betul ini kecelakaan lalu lintas? Kalau pembunuhan, siapa yang membunuh? Kalau kecelakaan lalu lintas, maka siapa lawannya atau laka sendiri gitu. Banyak misteri yang harus diungkap gitu. Ya. Hmm. Kalau tadi Pak Susno mengatakan bahwa 8 tahun akhirnya tertangkap. Kenapa kasus ini berlarut-larut, Pak? Kenapa harus sampai 8 tahun baru saat ini bisa tertangkap untuk sisa tiga terduga tersangka ini? Yang paling tahu jawab ini adalah Polri ya, karena Polri yang membuat DPO itu. Saya Hmm. kan sudah pensiun gitu. Tetapi sorotan saya dari luar ya, karena saya sudah rakyat jelata gitu, adalah ini tergantung kemauan gitu kan, keseriusan waktu itu. Nah, buktinya setelah diviralkan kan dalam hitungan hari kan ketangkap. Mudah-mudahan orangnya benar ya, ketangkap. Loh kok 8 tahun nggak ketangkap? Saya katakan kasus ini sebenarnya untuk memburu tersangka tidak terlalu sulit. Ini termasuk gampang, nggak perlu level Polda ya. Hmm. Level Polres saja bisa mengungkap dan menangkap kasus dan mencari DPO itu. Karena untuk Hmm. level Polda, level Mabes Polri itu dia udah urusan kejahatan internasional, teroris, Hmm. kemudian segala macam kejahatan-kejahatan yang berskala besar gitu. Dan itu bisa diungkap gitu oleh Polri. Teroris internasional aja, Nordin Muhammad Top, kemudian Dr. Azari, narkoba jaringan internasional bisa ditangkap, bisa diungkap, dan hitungannya nggak sampai tahun gitu. Paling lama bulan, bahkan hanya ada berapa hari. Dan kasus ini kan gampang sekali. Kalau Hmm. betul itu DPO-nya itu ada orangnya, kan ini kan hanya anak-anak geng motor. Apa susahnya nyarinya kan? Hmm. Namanya jelas, nama orang tuanya jelas, alamatnya jelas, serba jelas gitu. Jadi nggak ada kesulitan gitu. Ya. Hmm. Jadi mengapa lambat? Nah maka saya katakan ini faktornya adalah kemauan gitu. Hmm. Eh, Kemungkinannya apa ya, Pak ya? Kalau misalkan kemarin disebutkan bahwa terduga pelaku ini merupakan buruh bangunan, tadi Pak Susno mengatakan bahwa kalau teroris saja bisa ditangkap gitu, Pak. Kenapa buruh bangunan ini bisa mengecoh polisi hingga 8 tahun? Apa kemungkinannya, Pak, yang bisa menyebabkan ini? Saya katakan tidak mungkin dia bisa mengecoh polisi ya. Hmm. Karena polisi itu, apalagi level Polda ya, karena kasus ini terakhir ditangani Polda ya, Polda Jawa Barat gitu kan. Hmm. Dari Polresta Cirebon ditarik ke Polda Jawa Barat. Nah, berarti Polda Jawa Barat yang nangani. Tidak Hmm. mungkin bisa mengecoh Polda sampai 8 tahun. Nah, ini mengapa sampai 8 tahun? Ini berarti bukan si buronan ini yang mengecoh polisi, tapi polisi yang terkecoh-kecoh. Ya gimana ya bilangnya? Nggak salah. Artinya kemampuan Polri, kemampuan level Polda ya cukup bagus, apalagi Polda di Jawa ya. Saya pernah jadi Hmm. Kapolda Jawa Barat, saya tahu kemampuan Polda Jawa Barat ya. Hmm. Banyak Jadi, mm, banyak informasi simpang siur terkait dengan adanya konflik kepentingan, Pak, terkait penanganan kasus ini. Kalau Pak Susno juga melihat ada indikasi seperti itu, Pak?
Kita lihat saja hasil pemeriksaan daripada DPO dan Hmm. hasil daripada tim eksaminasi atau tim audit yang diturunkan oleh Mabes Polri ke Polda Jawa Barat dan ke Polresta Cirebon. Karena dari Mabes Polri akan mengecek gitu bagaimana jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus ini sehingga berlarut-larut sampai 8 tahun tidak tuntas, bahkan setelah ada film apa namanya Vina sebelum 7 hari ya, Hmm. itu jadi viral, jadi heboh, kemudian macam-macam informasi yang beredar antara lain bahwa terpidana yang sudah keluar yaitu Tatal ya, dia katakan dia bukan pelakunya. Betul. Kemudian yang lain di dalam pun oleh advokatnya mengatakan bahwa mereka yang diponis atau yang sekarang di penjara bukan pelakunya. Tambah Hmm. heboh lagi masalah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ada pelaku sebenarnya yaitu anak pejabat yang dilindungi. Tambah heboh lagi masalahnya Hmm. dan sebagainya. Ini apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena penyelidikan dan penyidikan tidak tuntas. Hmm. Mengapa tidak tuntas? Kan kok tidak tuntas? Hal yang gampang gini nggak tuntas. Orang mati ada, sepeda motor ada, saksi ada, dan sebagainya. Mengapa tidak tuntas 8 tahun? Ya tidak tuntas karena penyidikan dan penyelidikan kasus ini tidak sesuai dengan standar-standar hukum yang berlaku Hmm. dan tidak sesuai dengan SOP. Contohnya apa? Contohnya pertama dikatakan kecelakaan lalu lintas. Kata polisi yang datangi TKP kan, Hmm. kecelakaan lalu lintasnya tunggal. Tahu-tahu berubah menjadi pembunuhan. Nah ini berarti profesionalitasnya tidak bagus gitu. Cepat-cepat memberikan statement, statementnya dibantah lagi. Nah sekarang akhirnya masyarakat bingung, ini kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan. Oke lah, akhirnya pembunuhan dan terjadi juga perkosaan. Nah ini tambah menunjukkan ketidakprofesionalannya. Kalau perkosaan ada sperma di dalam kan, Hmm. di situ perempuannya hanya satu. Siapa? Ya korban, si Vina kan. Disitulah terdapat sperma. Laki-lakinya ada berapa? Ada banyak. Semua tersangka ditambah korban satu. Kan ada korban kan satu laki-laki kan. Hmm. Nah, itu sperma siapa yang berada di kemaluannya korban Vina. Hmm. Nah, itu tidak dites laborat, tidak dites DNA siapa punya sperma itu. Kalau itu dites DNA atau tes laborat sperma itu, maka yang punya sperma pasti tidak bisa mengelak bahwa dialah pelakunya. Karena tidak Hmm. mungkin hasil DNA saya akan sama dengan B sama dengan C karena Hmm. Hmm. Allah menciptakan itu udah demikian bagus gitu. DNA kita itu udah beda-beda. Jadi begitu ketemu DNA-nya atau hasil laborat yang menunjukkan bahwa sperma yang ada di vagina korban adalah spermanya A, B, C, D, F, dan seterusnya, atau sperma satu orang, atau bagaimana. Hmm. Maka tidak bisa mengelak, dan kejahatannya bisa gampang dibuktikan, dan tidak akan terjadi meluas, berbelit-belit seperti sekarang, menolak hasil penyidikan, menolak, Hmm. dan sebagainya. Itulah perlunya profesionalitas dengan cara apa? Scientific crime investigation. Nah, Hmm. dengan ilmu hukum, ilmu laboratorium forensik dan sebagainya harus diterapkan. Ya, Hmm. Seharusnya Pak pada saat itu memang dilakukan sebelum tadi Pak mengatakan agar tidak simpang siur, sebetulnya prosedur apa sih Pak yang dilakukan polisi sebelum memberikan keterangan bahwa apa ini penyebab kematian dari Vina ini? ya itu tidak boleh cepat-cepat karena menyangkut jiwa orang. Ya, Hmm. tidak boleh langsung baru datang ke tempat kejadian langsung menunjukkan kecelakaan tunggal. Gitu. Nah, apalagi Hmm. saksi yang melihat kecelakaan tunggal kan tidak ada kan. Nah, jadi kalau ada yang nanya apa ini nanti masih dalam penyelidikan. Nah, Hmm. diolah TKP di TKP itu dan karena ini menyangkut jiwa manusia dua orang yang harus turun di situ siapa?
ya kasat lantasnya, kemudian kasat resersenya, penyidiknya, termasuk langsung turun tangan Kapolres. Hmm, Siapa Kapolres pada waktu itu? Itu harus karena ini menyangkut jiwa manusia. Kapolresnya nggak boleh berada di ruangan kena AC gitu nonton TV, nggak boleh. Jadi hmm, jadi Kapolres harus turun tangan langsung karena kejadian ini kejadian untuk level kota Cirebon ini kejadian besar pada waktu itu hmm, ya 2016 ya. hmm, Nah, sehingga dia Kapolres memberikan arahan, memberikan gelar perkara, apa yang harus dilakukan. Oh, harus dilakukan olah TKP yang baik, saksi disidik yang baik, dan sebagainya. Ada hal-hal yang perlu dimintakan visum et repertum, perlu juga dipersiapkan laborat forensik, gitu ya. Kan hmm. itu kan sperma kan tidak diperiksa kan. Tapi apapun juga, ini kan pelajaran yang paling bagus untuk tidak terulang hal seperti ini. Ketika sekarang kita kalau kalau lihat di sosial media nih Hmm. Pak, dari sejumlah media termasuk Liputan 6, di comment sectionnya itu banyak yang mempertanyakan Pak penangkapan ini. Banyak yang tidak percaya terhadap apakah ini betul pelaku aslinya. Lalu apa sebetulnya respon Polri untuk bisa menanggapi respon negatif ini, Pak Susno? Sekarang Polri sudah khususnya Mabes Polri ya, sudah on the track ya, sudah benar yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Pertama, menangkap DPO. Tiga Hmm, orang itu sudah ketangkap satu ya. Mudah-mudahan yang ketangkap satu ini benar DPO. hmm, Nah, nanti dia akan bercerita kan apa kejadian sebenarnya. Setelah itu kan sekarang Polri, Mabes Polri telah menurunkan tim ya. Pasti saya yakin karena adik-adik sekarang yang junior-junior saya yang megang pimpinan Polri saat ini pinter-pinter ya. hmm, Mereka sudah menurunkan tim ke Polda, sudah menurunkan tim ke Polresta untuk mengaudit, untuk mengeksamination terhadap jalannya penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2016 sehingga perkara ini bisa masuk sampai di persidangan. Apakah di dalam melakukan penyelidikan-penyidikan dan mencari keterangan terdakwa atau tersangka itu dilakukan dengan kekerasan, dengan pemukulan, penganiayaan, pelanggaran HAM dan lain-lainnya? Apakah polisinya menyidik tidak profesional, hanya mengejar pengakuan, bukan mencari alat-alat bukti yang lain? Nah, ini akan di bukan akan ya, sedang diselidiki ya. hmm, Memang tim ini tidak boleh dia keluar-keluar di masyarakat. Dia akan mencari fakta dulu, kemudian akan rapat, menentukan apa yang didapat sehingga bisa menjawab apa yang dikeluhkan atau apa yang dikatakan netizen bahwa ini salah tangkap, bahwa bukan pelaku sebenarnya, bahwa ada pelaku anak orang gede yang dilindungi, bahwa ini fiktif, bahwa terjadi penganiayaan, bahwa itu akan terjawab oleh tim. Dan hmm, kita minta dan rakyat berharap yang melakukan examination yang baik sekali seperti ini bukan hanya Polri. Kenapa? hmm, Ini tidak layak atau tidak pantas, tidak adil kalau dibebankan pada Polri saja. Karena apa? Hasil yang didapat oleh Polri berupa berita acara, tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke jaksa. Nah, hmm, ternyata jaksa langsung oke-oke saja. Yes, apa pemeriksaan Polri dianggap sudah benar, sudah betul, sehingga jaksa berani melimpahkan ini ke pengadilan untuk membuat surat dakwaan atau dakwaan, tuntutan, menyidangkan di depan pengadilan. Berarti jaksa ini harus harus bertanggung jawab juga. Tim daripada Kejaksaan Agung harus memeriksa juga jalannya penuntutan, jalannya persidangan yang dilakukan oleh jaksa, termasuk hakim. hmm, Kalau ini misalnya ya, misal ya tanda petik ya, penyidikan oleh Polri salah, tentunya kalau jaksanya pinter langsung ditolak oleh jaksa. Jaksa nggak mau menyidangkan. Oke lah, taruhlah di jaksa lolos. Hakim. Hakimnya kalau hmm, udah tahu bahwa misalnya, oh ini nggak masuk akal berita acara yang dibuat polisi. Ternyata para terdakwa ini menarik pengakuan, buktinya tidak lengkap. Oh ini berbau pelanggaran HAM, oh yang penganiayaan. Ya hakimnya jangan hanya yes manggut-manggut ya. Ingat ya, tanggung jawab hakim itu pada Tuhan, pada Allah. Nanti di sorga diminta, di akhirat ya, diminta pertanggungjawaban. Hakim harus menolak gitu. Menolaknya caranya gimana? Ya vonis bebas. Oke lah, taruhlah lolos di pengadilan
tingkat pertama pengadilan Hmm. negeri kan ini banding. Hakim banding PK. lebih minta banding dulu. Hakim Hmm. banding lebih pintar daripada hakim tingkat pertama. Dia kalau melihat ini nggak benar dan sebagainya, memori bandingnya daripada pembela bahwa ini, oh yakin memori banding ini benar, ini memorinya jaksa ini yang salah. Hakim tingkat banding membebaskan. Hmm. Ternyata masih lulus juga, kan ada hakim lagi tingkat kasasi. Nah, Hmm. sistem peradilan pidana di Indonesia itu udah bagus sekali, sistemnya yang bagus. Undang-undangnya bagus, tinggal manusianya. Tapi kalau misalnya, misal ya, saya tidak menuduh jaksa, tidak menuduh penyidik, tidak menuduh hakim. Saya menyampaikan berdasarkan teori apa namanya peradilan pidana. Ya. Jadi sudah berlapis-lapis gitu. Kalau di tingkat penyidikan tidak benar, bisa ditolak oleh jaksa. Di tingkat penuntutan persidangan tidak benar, maka hakim bisa membebaskan dan seterusnya sampai Mahkamah Agung. Tapi Tetapi secara prosedur artinya kalau kemarin sudah dijatuhkan vonis, artinya sudah terpenuhi semua ya Pak untuk persyaratannya. sudah terpenuhi semua, tapi sudah terpenuhi semua belum tentu benar. Ya, kita jangan terlalu mendewakan sistem hukum ya. Kenapa? Yang kita harus kejar itu adalah keadilan dan kebenaran. Kenapa? Manakala jaksanya kurang teliti, hakimnya kurang teliti, jaksa hakim itu manusia kan. Tidak ada jaminan bahwa dia 1000% benar. Enggak. Jadi mari kita lihat. Kan sudah pernah terjadi tahun 80-an terjadi kasus Sengkon dan Karta. Hmm. Kan masih zaman HIR waktu itu kalau nggak salah. Nah ternyata diponis, ya begitu diponis, apa yang terjadi? Orang yang dihukum di dalam penjara itu bukan pelakunya. Pelakunya ada, untung orang itu sadar, pelaku yang sebenarnya ngaku saya lah pelakunya. Kan Hmm. terjadi itu. Polisi udah yakin, jaksa yakin, hakim yakin dia pelakunya. Nah, udahlah sekarang dosanya tinggal rasakan lah nanti di akhirat. Hmm. Terjadi. Pak Pak Susno, kalau misalkan tadi eh, Bapak mengatakan bahwa ada dugaan kemungkinan lah Saka Tatal ini korban salah tangkap yang seperti diakui. Kalau memang itu benar, Pak, apa yang bisa dilakukan, Pak? Karena kan vonisnya sudah jatuh, lalu juga proses hukumannya juga sudah dijalankan. Jadi saya tidak katakan bahwa itu benar kan. Boleh-boleh saja Saka Tatal ini mengaku bahwa dia bukan pelakunya. Boleh, wong itu hak asasi manusia kok. Hmm. Boleh juga yang dalam penjara sekarang ini mengaku bahwa dia bukan pelakunya. Boleh. Tidak ada larangan sedikit pun untuk mengakui bahwa eh, dialah dia bukan pelakunya. Tapi kan harus dibuktikan secara hukum. Nah, untuk pembuktiannya makanya tim dari Markas Besar Polri turun gitu kan untuk Hmm. melihat ini. Kemudian DPO yang belum tertangkap diupayakan untuk tertangkap. Nah, Hmm. nanti akan terungkap. Nah, ternyata misalnya ya, misal tanda petik ya, bukan dia pelakunya. Apa jalan hukumnya? Ya negara harus merehabilitasi. Kemudian yang Hmm. ada di dalam penjara sekarang ya harus dikeluarkan. Bagaimana cara pengeluarannya? Kan ada pintu masuk yaitu PK, Hmm. peninjauan kembali. Ya. Oke. Pak Susno, pertanyaan terakhir, Pak. Untuk dua DPO yang masih saat ini dicari oleh pihak polisian, apa harapan Bapak sebagai mantan Kabar Eskrim dan juga bagaimana Polri harus merespon eh, tanggapan atau anggapan negatif dari masyarakat yang saat ini terjadi di sosial media? Ya Polri harus menangkap dua yang belum tertangkap. Ya. Sekarang syukur ya sudah tertangkap satu. Tapi mudah-mudahan yang tertangkap satu ini benar gitu. Bukan salah tangkap lagi ya. Kalau salah tangkap lagi berarti menambah ketidakadilan. Yang dua harus diupayakan tertangkap. Setelah tertangkap baru diperiksa. Nah sekarang Polri kan sudah meminjam narapidana kasus ini dibawa ke Polda Jawa Barat untuk diperiksa ulang. Bukan untuk disidik kasus yang sama, bukan ya. Tapi Hmm. untuk kalau kasus yang sama sudah selesai ya, tidak bisa disidik lagi, sudah nebis in idem ya. Kalau kita sidik lagi. Nah, sekarang diperiksa untuk melihat jalannya penyelidikan benar apa tidak. Nah, bagaimana harapan saya? Dua daripada DPO yang belum tertangkap harus segera ditangkap. Karena dengan tertangkapnya tiga DPO ini, perkara ini akan jadi terang. Apakah polisi salah tangkap terhadap Saka Tatal
terhadap 7 yang masih di dalam penjara dan sebagainya, termasuk apakah ada yang dilindungi, apakah ada anak pejabat dan sebagainya, semua akan terungkap. Nah, Hmm. itu harapan kita. Kita percayakan kepada Mabes Polri dan saya yakin Mabes Polri kerjanya profesionalnya bagus gitu. Tidak mungkin Mabes Polri akan mempertaruhkan harga diri, marwah daripada lembaga Polri. Ya. Hmm. Kita harapkan profesionalitas dari Polri dan juga tentunya keadilan bagi keluarga korban. Terima kasih Pak Susno, waktunya untuk Terima liputan 6. kasih. Sehat selalu. Kita harapkan dua DPO ini akan segera bisa ditangkap oleh pihak kepolisian agar keadilan tadi bisa diberikan kepada pihak keluarga. Saya Glenn Joshua, Salam SCTV.